Griya Kolo Jiwo. Hesti duduk di atas meja makan. Di hadapannya tersaji banyak sekali makanan yang lezat. Ayam goreng bumbu ketumbar, lodeh hangat dengan irisan cabai, nasi putih dengan asap panas mengepul. Semua makanan itu cukup untuk membuat liur gadis itu menetes. Suara ludah ditelan pada tenggorokan kemudian terdengar. Cukup untuk memberitahu semua orang yang ada di ruangan itu kalau saat ini Hesti dalam kondisi yang lapar. Wilujeng duduk di hadapan Hesti tanpa mengawasi dengan senyuman mencurigakan yang tak kenapa terlihat memuakkan. Hesti sama sekali tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Ia hanya tertidur sebentar, lalu bangun dalam kondisi sekujur badan terasa ngilu. Sakit luar biasa. Kondisi perutnya juga terasa begitu lapar. Seperti sudah berhari-hari ia tak makan apapun. Wilujeng yang ada di hadapannya kemudian memberitahu Hesti perihal sesuatu. Kematian Codro lain yang entah kenapa tak bisa Hesti yakini sebelum gadis itu melihat jasadnya langsung. 2 hari waktu yang lama untuk menghabisi seorang Codro. Bukankah seharusnya Sukmo Griani bisa melakukannya lebih cepat? Dok, jangan buang potensimu untuk menghabisi orang-orang ini, kata Wilujeng dengan nada bicara menekan yang membuat Hesti merasa tidak nyaman ketika mendengarnya. 2 hari? 2 hari apa? Hesti sama sekali tidak tahu maksud kalimat wanita itu. Hesti pun tak menggubris kalimat itu lagi. Ia lebih tertarik dengan makanan yang tersaji di hadapannya. Baiklah, Wilujeng memberitahu. Ia berdiri dari kursi tempat duduknya. Dalam tatapan yang sama sekali tidak bisa dibaca, wanita itu mengatakan sesuatu seperti, "Makanlah dulu, isi tenaga di perutmu. Selepas tenagamu kembali pulih, kita bicara lagi. Pekerjaan kita masih panjang. Dan kurasa kau belum mengerti tugasmu sebagai ratu di keluarga ini," katanya, masih mempertahankan nada keras yang membuat Hesti tidak senang ketika mendengarnya. Wilujeng kemudian pergi, diikuti oleh pendampingnya. Sementara di dalam ruangan itu, hanya tersisa Hesti bersama dengan wanita-wanita dengan kerudung merah yang menjaga Hesti entah dari apa. Alih-alih menjaga, mereka sebenarnya lebih terlihat seperti mengawasi gerak-gerik Hesti. Hesti yang sejak tadi sudah menahan lapar, seketika mencabik sepotong ayam ketumbar, kemudian melahapnya dengan 2 tangan. Seolah-olah sudah lama sekali gadis itu tidak bisa makan seperti ini. Ia juga meraup sambal terasi, mencengkeram puluk nasi dengan 2 tangan, saling bergantian menjejalkannya ke mulut. Belum pernah bagi Hesti seumur hidup menahan rasa lapar sampai seperti ini. Dan sekarang, ia ingin melampiaskan semuanya. Selepas perut itu sudah terisi dengan kenyang, Hesti kemudian duduk di depan meja rias. Ia melihat betapa kacau wajahnya saat ini. Mata kirinya merah, akibat luka yang tak dia tahu penyebabnya. Tangannya tergores sayatan dari bilah tajam yang tidak dia mengerti dari mana datangnya. Darah mengering juga membasahi kaki serta bagian bawah pakaiannya. Cukup hancur untuk membuat Hesti merasa penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi dengan dirinya. Tak berselang lama, terdengar suara ketukan pintu yang membuat Hesti menoleh dan memberikan izin kepada seseorang yang saat ini tengah berdiri di depan pintu. "Masuk," ucap Hesti, lirih. Pintu kemudian terbuka. Hesti melihat seseorang yang dia kenal berjalan masuk. Sosok itu lalu mendekat, menuju ke tempat Hesti sedang duduk. "Mbok Sumi." Seketika Hesti terlihat bingung. Bagaimana wanita tua ini bisa ada di sini? Wanita tua itu kemudian berdiri tepat di hadapan Hesti, berlutut untuk melihat wajah Hesti yang sudah babak belur. Dengan nafas terengah-engah, wajah paniknya mewarnai pandangan mata Hesti yang mulai kabur. Namun ada perasaan lega yang bisa dia tangkap dari garis wajahnya yang terlihat lelah.
Mbak Hesti ndak apa-apa kan? Luka-luka ini, astaga, mereka benar-benar memanfaatkanmu, katanya. Seraya memperhatikan sekujur badan Hesti yang juga dipenuhi dengan luka lebam merah jambu. Hesti kini hanya bisa mengangguk kecil. Ia sama sekali tak memikirkan soal dirinya sama sekali. Karena ada yang lebih besar mengganjal di dalam kepalanya, yaitu apa yang dilakukan oleh Wilujeng kepadanya. Bagaimana luka-luka ini bisa datang kepadanya. Yang dia ingat, wanita itu menjejalinya segumpal rambut, tanpa tahu apa maksud dan tujuannya. Ketika mendengar itu dari dalam mulut Hesti, wajah Mbok Sumi sempat berubah, seolah dia tahu perihal apa yang dilakukan oleh Wilujeng kepadanya. Mbok Sumi tahu apa dan kenapa saya jadi begini. Wanita tua itu awalnya hanya diam, membisu. Ia tak mengelak ataupun mengakui perihal pertanyaan yang baru saja Hesti lontarkan kepadanya. Tolong, ceritain, Mbok. Saya benar-benar tidak tahu. Saya takut. Di sini, wajah Mbok Sumi sempat menunjukkan rasa khawatir dan takut secara bersamaan. Ia seperti menimbang-nimbang sesuatu. Apakah sudah waktunya Hesti tahu perihal takdir gadis itu di dalam keluarga ini? Akan aku beritahu, Dok. Tapi kamu harus janji, apapun yang akan aku ceritakan, kamu kudu ingat, takdir yang sekarang sudah melekat pada dirimu sudah tidak bakal bisa dicabut. Sukmo Griani, ingon-ingon milik Codro, akan terus mengikutimu sampai mati. Hesti terdiam sejenak. Lagi-lagi ia mendengar nama terkutuk itu. Namun ia tidak lagi peduli. Yang terpenting baginya saat ini adalah tahu perihal apa yang membuatnya menjadi seperti ini. Enggak, Mbok. Hesti akan ingat pesan Mbok Sumi, ujar Hesti dengan nada suara yang terdengar mantap. Mbok Sumi kemudian menarik tangan Hesti, membuat gadis itu berdiri dari tempat duduknya. Sejenak, wanita itu memperhatikan seluruh darah yang memanjiri tubuh Hesti. Darah-darah itu sudah lama mengering di tempatnya. Sembari tersenyum, Mbok Sumi mengatakannya, pelan namun pasti. Selagi bercerita, biarkan saya basuh badanmu dulu ya, Nduk. Hesti pun mengangguk. Di kolam batu, Hesti sudah melepaskan seluruh pakaiannya. Pada beberapa anggota tubuhnya, terlihat darah kering dengan luka memar biru yang masih menempel di sana-sini. Sementara di atas meja kayu yang ada di ujung tembok, Mbok Sumi tengah mengurap rempah serta sabun yang dibuat dari lilin. Ia juga menenung beberapa pengharum yang dibuat dari irisan kembang-kembang yang dilembutkan dengan cara dideplok, hingga Mbok Sumi bisa mendapat saripati dari wangi kembang itu. Setelah dirasa dia mendapat wangi yang diinginkan, wanita tua itu kemudian mendekati Hesti, yang kini menenggelamkan tubuhnya di dalam air hangat berkat nyala tungku yang ada di ujung lain ruangan ini. Hesti masih bisa merasakan rasa sakit pada beberapa bagian tubuhnya, seolah-olah dia baru saja melakukan pekerjaan yang menguras seluruh tenaganya. Ketika bubuk sabun diurap pada punggungnya, tiba-tiba sekelibat Hesti bisa merasakan rasa sakit luar biasa di kepalanya. Bayangan wajah seorang pria kemudian terlihat melintas di kepalanya. Ia menjerit, diikuti nyala mati lampu yang tampak di depan matanya. Hesti tercekat sejenak sebelum ia bisa mengendalikan dirinya lagi. Gadis itu kemudian melihat Mbok Sumi yang mencoba menenangkannya. Wanita tua itu membelai bagian punggung Hesti, mengusapnya dengan lembut, seraya mengucapkan kalimat yang terdengar seperti orang yang tengah berbisik. Gak popo, gak popo. Opo sing mbok delok, mung bayang-bayang saka opo sing kedaden ing dunya sing wis bakale mati. Gak popo, gak popo. Setiap bait nadanya terdengar menenangkan, cukup untuk membuat sekujur badan Hesti yang awalnya tegang kemudian melemah. Sembari merasakan guyuran air yang membasuh wajah Hesti, Mbok Sumi kemudian mulai bercerita, seraya meminta Hesti membayangkan semuanya di dalam kepalanya. Siapa keluarga Kuncoro? Bagaimana mereka tercipta? Lantas, apa tujuan mereka ada di dunia ini? Saya akan menceritakan semuanya, Dok.
Jadi, dengarkan baik-baik ya. Saat Mbok Sumi mulai menceritakan itu, entah bagaimana caranya, di dalam kepala Hesti, ia langsung bisa memvisualkan bahasa itu dalam bentuk gambar hitam putih di kepalanya. Tampaknya Hesti paham cara menggunakan kemampuan ini. Karena Hesti kemudian mulai memejamkan kedua matanya. Dalam kegelapan yang tak berujung, Hesti kemudian melihat kilas wajah dari orang-orang yang tengah dilukis dalam bentuk gambar oleh seorang laki-laki dengan blangkon dan pakaian batik. Orang-orang yang ada di sana memanggil beliau dengan nama Sang Raden. Sang Raden berdiri di depan sebuah kanvas kosong, melukis dengan tangan ringkih miliknya, tempat di mana beliau melihat orang-orang hebat tengah berbaris dengan 3 wanita duduk di kursi kecil, sementara 4 laki-laki berdiri di belakangnya. Tak berselang lama, bisikan dari sesuatu yang tidak bisa Hesti pastikan kemudian terdengar. Bisikan itu membentuk kalimat samar-samar, namun terdengar sangat jelas. Ia bilang, "Anggodo," katanya dengan nada suara parau. Lalu anehnya, tak berselang lama, muncul wajah seseorang dengan raut kepala tegas. Matanya berwarna abu-abu, dengan kepala botak tanpa selai rambut pun. Pria ini memiliki tubuh gagah besar, laksana seperti gorila dengan urat-urat hijau pada tangan yang kecoklatan. Senyumnya terlihat aneh, dengan gigi-gigi berwarna kuning. Sosok itu kemudian melihat tajam ke pelukis, Sang Raden, laksana teror dari seorang manusia yang hidup dalam kebengisan. Anggodo lahir dari darah seekor binatang. Ia hidup dalam kegelisahan dan melahap ketakutan. Hal itu sudah cukup untuk menjadikannya rawe-rawe sanggul, si kepala lembu. Tidak ada orang yang memiliki aura intimidatif sebesar pria itu. Di sini, Hesti masih bingung. Ia sama sekali tak mengenali satupun dari ke-7 orang yang sedang dilukis. Kecuali, tiba-tiba, ketika Hesti tengah menikmati setitik sejarah dari seseorang dengan sandang nama Anggodo, kilasan lain kemudian muncul, membentuk visual yang sama, meskipun dalam bentuk samar warna yang berbeda. Anehnya, semua kilas balik itu saling membentur satu sama lain. Semua dimulai dari sebuah nama lain yang terdengar di telinga Hesti. Isi di dalam kepala Hesti kemudian menyampaikan informasi itu, menjalarkannya ke dalam bentuk fisik lagi. Hingga apa saja yang mereka lakukan semasa hidup tersimpan rapi di dalam ingatannya. Di sini Hesti kemudian tak bisa menahan rasa sakit luar biasa yang ada pada tubuhnya. Saat kilasan itu kemudian muncul dan menghantamnya dalam bentuk gambar yang berbeda-beda. Sebab Hesti bisa melihat dengan detil setiap adegan yang ada di sana, seperti semua tragedi itu terjadi tepat di depan matanya. Nama-nama itu sungguh mengerikan. Nama-nama dari ke-7 orang ini menyimpan mimpi buruk masing-masing. Mereka menyebut dirinya dengan nama-nama kuno Jawa Timuran tempo dulu, seperti Palon, Kuncoro, Sobo. 3 nama dari 3 laki-laki yang tak kalah gila. Hingga Hesti kemudian mendengar sebuah nama lain yang menarik perhatian. Nama yang sebenarnya tidak asing lagi di telinganya, karena ia kenal betul dengan salah satu nama itu. Dia Gayatri, sosok bangsawan yang berasal dari tanah para dewata. Tepat ketika nama itu disebut, entah kenapa Hesti merasakan kalau sekujur badannya merinding untuk beberapa saat, di mana di hadapannya saat ini terlihat sebuah bayangan tentang 2 anak perempuan kembar berlatarkan sebuah ruangan dengan banyak kembang, tengah berpose duduk di depan sebuah kursi dengan pandangan mata menghadap ke depan, yang sontak membuat Hesti seketika tersentak dari tidurnya. Gadis itu menganga sejenak untuk menghirup udara banyak-banyak, seperti orang yang baru saja tenggelam di dalam kolam tak berdasar. Untung saja Mbok Sumi kembali menenangkannya. Wanita tua itu cukup cerdik untuk bisa membuat Hesti mengerti bahwa yang dia lihat di dalam kepalanya hanyalah sugesti dari bayangan yang coba Sukmo Griani sampaikan kepadanya. "Jangan mau dibawa terlalu dalam ya, Nduk. Jangan, karena ingatan itu menghanyutkan," katanya pelan. Mbok Sumi kemudian bicara lagi, menjelaskan perihal apa yang baru terjadi pada Hesti. Sukmo Griani
adalah ingun-ingun yang diturunkan oleh Ratu kepada keluarga Condro. Dia berbeda. Dia memiliki kemampuan yang unik. Ucapnya dengan nada sedikit tertekan. Ia bisa memvisualkan informasi yang dilempar seseorang ke dalam bentuk kalimat menjadi potongan visual gambar nyata pada setiap pikiran orang yang dia pilih dan kehendaki. Sukmo Griani saat ini telah memilihmu untuk menjadi ratunya. Maka ia akan mengikuti apapun yang menjadi perintahmu, termasuk visual masa lalu yang pernah dia lihat. Sebuah keunggulan yang juga menjadi kelemahannya sebagai ingon-ingon dari seorang songkor, ucap Mbok Sumi. Hesti yang sama sekali belum begitu mengerti apa maksud dari kalimat wanita itu, lantas bertanya sekali lagi, "Kenapa, Mbok?" "Karena disinilah celah dan kelemahan itu ada, Duk. Celah yang kemudian dimanfaatkan oleh mereka yang haus kehormatan, haus segala-galanya." "Celah?" Hesti masih terlihat bingung. "Celah bagaimana, Mbok? Saya beneran gak ngerti." Mbok Sumi sejenak melihat ke sekeliling tempat itu. Ia berharap tidak ada seorang pun yang akan mendengar percakapan mereka ini. Lantas Mbok Sumi mengeluarkan sebuah lipatan kertas yang selama ini dia sembunyikan di dalam pakaiannya. Kertas itu tampak sudah menguning, tanda bahwa kertas itu berusia puluhan tahun. Di sana, wanita tua itu kemudian membukanya tepat di hadapan Hesti. Ia kemudian meminta agar gadis itu memperhatikan setiap gambar dan detil yang ada di sana. Yang baru Anda lihat adalah terapi itu di zaman mereka masing-masing, kata Mbok Sumi, seraya menunjuk pada gambar 7 orang di dalam sebuah simbol dengan sosok siluet hitam kecil. Merekalah orang-orang yang dianugerahi, dipilih langsung, dan diangkat menjadi kaki tangan ratu selama masa ketenangan ini. Masa ketenangan? Benar. Di sini Mbok Sumi sempat terdiam beberapa saat. Sejenak ia seperti tengah memikirkan sesuatu yang serius. Benar, dalam kitab yang ditulis oleh Raden Paleh, masa ketenangan itu ada sebelum masa peperangan datang. Dan masa peperangan akan memicu menuju ke masa kehancuran. Ibarat sebuah pusaran air yang kencang. Justru di sanalah tercipta, di bawah arus air yang tenang. Hesti masih terlihat bingung, sebab dalam tempo sesingkat ini, ia harus menyerap banyak sekali informasi yang tak terduga perihal sesuatu yang sudah melenceng dari tujuannya datang ke tempat ini. Condro mewakili Trabolo Yudo, simbol dari kembang kenanga kuning. Ia diibaratkan seperti isi kepala dari ratu, dianugerahi kemampuan ngerogoh sukmo dan menyingkirkan orang-orang yang tak sejalan lagi dengan persekutuan ini. Disinilah permainan kemudian dimulai, Duk. Permainan? Permainan apa? Permainan dari ratu. Menurutmu, jika mempercayakan sebuah kekuatan kepada 7 manusia biasa, apakah hal itu terlihat bijak? Hesti termangu sejenak. Ia sepertinya mulai mengerti dengan maksud kalimat itu. Yang membedakan antara manusia dengan binatang adalah nafsu yang ada di kepalanya. Manusia memiliki ketamakan yang tak terbendung di dasar hatinya. Rasa tidak pernah puas pada apapun. Menurutmu, apa yang terjadi kalau seseorang memiliki kekuasaan? Hesti termangu lagi. Kali ini dia diam, berpikir sejenak, sembari pandangan matanya menatap ke arah Mbok Sumi yang wajahnya dipenuhi teror yang menakutkan. Penindasan terhadap orang lain yang lebih lemah. Mbok Sumi kemudian berdiri, sembari melipat kembali sobekan kertas itu. Betul sekali, Nduk. Jenengan sekarang adalah ratu dari Sukmo Griani, dan ratu akan memimpin jalannya perang antar keluarga. Hanya saja, kali ini perseteruannya dengan saudara kandung sendiri. Apa yang Nyonya Wilujeng lakukan terhadap jenengan adalah pembantaian, karena selama beberapa generasi, Condro tak pernah memiliki makhluk itu. Sebelum dia berhadapan dengan keluarga besar lain, Lingga harus berdiri di puncak rantai keluarga ini. Menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya adalah jalan yang bisa membawa pria ini sampai ke sana. Hanya saja, apakah Anda mau melakukannya? Hesti menatap Mbok Sumi. Wanita tua itu kemudian menyentuh pipi Hesti. Nggak perlu dijawab.
Biar itu menjadi keputusanmu saja, Nduk. Hesti sejujurnya paham dan mengerti maksud dari perkataan Mbok Sumi. Sebab Wilujeng sudah seringkali menceritakan hal ini. Perihal takdir Lingga Codro dan yang lainnya. Meskipun semua informasi itu disampaikan dalam maksud tersirat. Lantas Mbok Sumi kemudian menantang Hesti. Jenengan benar-benar tidak tahu apa yang wanita itu lakukan kemarin. Hesti menggelengkan kepala. Saya akan memberitahu Anda apa yang sebenarnya terjadi. Tutup mata jenengan lagi. Visualisasikan apa yang saya katakan di kepala Anda. Lalu bayangkan setiap bait, namanya, rupa wajahnya, bentuk fisiknya. Sebut nama itu di dalam kepala Anda, dan jenengan akan melihat apa yang sebenarnya terjadi. Hesti kemudian memejamkan mata, mengikuti arahan Mbok Sumi. Sebelum dia menyebut nama itu di kepalanya, Adya Codro dalam bait di hatinya. Seketika gambaran itu muncul. Hesti bisa melihat seorang laki-laki, tidak lebih muda darinya. Mungkin usianya lebih tua 3 tahun dengan dirinya. Rupa serta garis wajahnya menyerupai Lingga. Hanya saja versi lebih maskulin dari pria itu. Adya namanya, orang yang pernah Hesti lihat. Adya Codro sedang berdiri di atas padang rumput peternakan miliknya. Ia tengah membelai lembut seekor kuda berwarna hitam gelap, yang entah kenapa rasanya terlihat familiar. Sembari membelai kuda itu, beberapa orang yang ada di sekitar laki-laki itu tampak tengah sibuk memasang pelana kuda. Dalam suasana sore yang tenang, ketika matahari akan segera tenggelam beberapa jam lagi, seorang pria tua dengan setelan garis batik kemudian datang mendekatinya. Pria tua itu tanpa basa-basi langsung mengatakan maksud kedatangannya. Apa tidak sebaiknya perburuan ini dibatalkan saja, Kang? Kita tidak tahu bagaimana reaksi saudara-saudara Anda di masa penuh kelam ini. Dewo, kakak jenengan, sudah tewas dengan luka yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh Sukma Kriani 20 tahun yang lalu. Sebaiknya kita harus waspada, jaga-jaga diri. Kalau Ingon paling dicintai di keluarga ini sudah menjadi milik dia, Lingga Codro. Namun Adya tampak tidak peduli. Ia masih membelai lembut kuda hitam miliknya, mengisyaratkan dia sedang tidak ingin membahas hal itu. Pak D, menurutmu Satrio kuda yang tampan kan? Tanya Adya pada si pria tua itu. Si pria tua sejenak menatap kuda hitam perkasa yang ada di hadapannya itu, lalu memandang pemuda itu sekali lagi. Kali ini masih dengan sorot mata yang sama, khawatir. Kau tidak takut sama dia? Disinilah wajah Adya yang sejak tadi mencoba untuk terlihat sabar, tiba-tiba saja berubah. Ia kini menatap bengis pria tua itu, lantas meneriakinya dengan kata-kata paling tidak pantas yang pernah dia lontarkan ke seseorang yang jauh lebih tua dari dirinya. Bajingan bau tanah, cukup sudah kau masuki kepalaku dengan paranoidmu itu. Sudah berapa puluh tahun keluarga Codro gak punya Sukma Kriani. Jadi berhentilah berpikir kalau Mas Dewo mati karena Ingon setan itu. Dan satu hal lagi, Lingga si banci kaleng itu tidak mungkin bisa membunuhnya. Aku kenal sama dia. Dia cuma setengah laki-laki yang duburnya sudah menjadi lubang kenikmatan Mas Dewo. Itu saja. Pria itu pun seketika terdiam ketika mendengarnya. Sementara Adya memberi gestur meminta busur dan anak panah pada anak-anak buahnya. Setelah mendapatkan benda itu dari para pembantunya, pemuda itu kemudian melompat ke atas kuda hitam miliknya, sembari menatap si pria tua itu dengan sorot mata yang dingin. Adya kemudian mengatakan sesuatu kepada si pria tua dengan wajah masih murka. Berapa banyak gadis yang kau dapat minggu ini, Pak D? Daripada mikir kenapa Mas Dewo bisa mati, mending kau persiapkan apa yang sudah menjadi tugasmu di sini. Sebab aku ingin menutup malam panjang hari ini dengan bersenang-senang dengan daging babi buruanku, ucap Adya, yang hanya ditanggapi oleh anggukan si pria tua itu yang terlihat mulai lelah. Pria tua itu pun hanya bisa diam, sembari memandang tuan tempatnya mengabdi selama bertahun-tahun. Manakala ia melihat kuda hitam milik Adya mulai berpacu dan menjauh pergi meninggalkan si pria tua
yang masih menatapnya dalam ketakutan yang entah kenapa terbang dibawa oleh angin yang berhembus. Di bawah pohon-pohon kelabu yang murung, Adia menuntun kudanya masuk ke jalur dalam hutan yang jauh lebih gelap. Matanya awas melihat sekeliling. Saat sayup-sayup, terdengar suara burung-burung berkicau di atas langit. Adia yang sudah memiliki pengalaman hebat dalam perburuan, menyadari kalau ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi di hutan ini. Namun laki-laki itu tak bisa menebak pasti apa yang membuat burung-burung itu berterbangan pergi, meninggalkan hutan ini. Adia kembali memacu kudanya, menerjang apapun yang ada di hadapannya. Laju tapal kuda kemudian membawanya semakin masuk ke dalam pokok hutan, yang mana cahaya langit sore sudah tak bisa menembus rimbun pepohonan yang terasa semakin lembab, dingin. Adia tahu kalau perburuannya kali ini akan jauh lebih berbahaya dibandingkan perburuan biasanya. Ia merasa kalau jauh di dalam sini, mungkin saja dia bisa mendapat perburuan yang lebih besar, yang bahkan belum pernah dia lihat sebelumnya. Tanpa sepengetahuan pemuda itu, jauh di antara semak belukar, terlihat sosok tinggi besar tengah mengintai pemuda itu. Menyeringai, sembari mengikuti langkah kakinya yang perlahan masuk ke dalam rimbun hutan. Adia berjalan semakin jauh. Bersama kudanya dia melintasi akar-akar pohon. Sebelum pemuda itu menemukan sebuah jejak kaki dari seekor babi hutan yang menyusuri jalan setapak ini sendirian. Maka dengan sigap Adia melompat turun untuk memeriksa jejak itu dengan tangannya sendiri. "Babi betina," katanya di dalam hati. Senyuman tergambar jelas di wajah Adia, sebab ada kepuasan yang tidak selalu pemburu dapat. Karena dengan jejak ini, kemungkinan dia bisa menangkap seekor binatang yang sudah lama sekali ia inginkan akan terwujud sore ini. Dengan menghunuskan anak panah tepat di kepala makhluk itu, maka malam ini Adia bisa menyantap daging binatang sialan itu. Sembari menikmati tubuh gadis-gadis baru yang dibawa oleh Suprapto, Pak D yang sejak kecil sudah merawat dirinya. Adia pun mengiyakan kudanya, memaksa binatang itu berpacu lebih kencang, menyusuri jalan setapak yang mengarah masuk jauh ke dalam hutan. Saat tiba-tiba bulu kuduk pemuda itu merinding dengan sendirinya. Tak hanya itu saja, kuda hitam yang ia naiki juga perilakunya tiba-tiba berubah. Binatang itu berhenti, sembari menunjukkan adanya sebuah ancaman yang tengah membayangi mereka berdua. Setelah lama berhenti, kuda hitam itu kemudian mendadak berjalan mondar-mandir, sembari sesekali meringkih takut, seolah ada sesuatu di depan mereka yang berhasil mengintimidasinya. Adia yang masih mengamati sekeliling, kini mencoba untuk menenangkannya. Seraya pemuda itu menatap ke segala penjuru tempat ini, berharap ada yang bisa dia lihat di tengah ketakutan yang tiba-tiba menyebar di hutan ini. Apakah manusia atau jin alas? Batin Adia Condro mencoba menebak-nebak. Pemuda itu tak pernah takut pada sesuatu yang gaib, sebab di keluarga Condro, pengenalan pada hal-hal seperti itu sudah menjadi hal yang lumrah. Namun, ada satu pikiran kecil yang entah kenapa saat ini mengganjal di dalam kepalanya. Apa yang bisa menyebabkan pemuda keturunan dari nama Condro itu sampai merinding seperti ini? Makhluk jenis apa ini? Bukankah Condro justru punya banyak makhluk yang lebih gila dari ini? Entahlah, yang jelas Adia meyakini kalau tamu yang datang berkunjung ke tempatnya bukanlah makhluk biasa. Adia pun kemudian menatap ke jalur setapak tempat ia akan menuju, di mana di sana ia melihat sebuah lorong kosong yang gelap dengan aura pohon-pohon tua yang tampak semakin menakutkan. Di dalam kebimbangan ketika pemuda itu berpikir, Adia seperti diberitahu kalau lebih baik ia mundur sekarang. Adia harus segera kembali pulang, sebab tidak ada yang tahu sehitam apa sesuatu yang saat ini sudah menunggu mereka. Namun pada dasarnya Adia anak dari seorang keluarga Condro yang sudah terkenal sombong dan memiliki harga diri tinggi. Adia kemudian memaksa binatang peliharaannya itu berlari melaju menuju ke sumber jalan setapak yang memberinya firasat yang buruk. Ia ingin melihat
Siapa yang berani-beraninya menantang dirinya saat ini? Kuda hitam itu pun terpaksa berlari. Meskipun dari matanya yang hitam kelam itu ada aroma ketakutan luar biasa yang sudah tidak lagi bisa dibendung. Bahkan sesekali kuda hitam itu mendengus, diikuti ringkih panjang, tanda bahwa binatang itu sudah terintimidasi oleh sesuatu yang ada di dalam hutan ini. Pada bagian ekor kuda itu tak henti-hentinya mengibas di atas tanah yang berlumpur. Sementara Adia masih dibuat penasaran dengan apa yang bisa dia lihat di ujung jalan setapak hutan ini. Makhluk apa yang bisa memberinya sensasi takut seperti ini? Padahal jelas-jelas dia pernah melihat makhluk-makhluk paling gelap yang pernah dimiliki oleh ayahnya dulu. Namun belum ada yang membuat sekujur badannya merinding luar biasa sampai seperti ini. Benar saja, setelah kurang lebih 10 menit, saat Adia dan kuda hitam itu tengah menembus jalan gelap dengan aroma lembab itu, Adia kemudian bisa merasakan kalau saat ini tubuhnya tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak biasa, yang langsung seketika menusuk tulang belakangnya. Saat itu juga, Adia kemudian dibuat menggigil, sementara kuda hitam itu tak henti-hentinya menatap ke tanah, seolah menghindari pandangan matanya terhadap sesuatu yang menakutkan yang tengah duduk di hadapannya. Adia kini mencoba menekan rasa takutnya. Ia tetap berusaha melihat apa yang saat ini ada di hadapannya. Ketika dia menemukan kehadiran seseorang yang menyerupai figur wanita dengan rambut hitam panjang menyentuh tanah. Kulitnya pucat dengan jari-jari sepanjang 4-5 ruas. Tengah menenun sesuatu di atas sebuah batu kali. Sosok itu terlihat magis dan menakutkan dalam satu pandangan mata yang sama. Adia bahkan sempat bisa merasakan kalau ada gejolak kengerian ketika dia mendekatinya. Gejolak kengerian itu yang meminta agar Adia segera pergi, kabur dan meninggalkan tempat itu. Namun lagi-lagi, pemuda itu menolak keras ketakutan yang dia miliki. "Siapa jenengan? Ada urusan apa di atas tanah milik keluarga Codro ini?" teriak Adia pada sosok yang belum jelas siapa yang ada di hadapannya ini. Makhluk itu masih duduk, anggun, dengan postur tinggi yang tidak normal. Adia yang merasa belum mendapat jawaban dari makhluk itu, kemudian mencoba untuk bertanya sekali lagi. Kali ini dengan nada penekanan yang terdengar sedikit mengancam. "Kutanya siapa? Untuk urusan apa Anda ada di atas tanah kami? Tanah ini terlarang untuk kaum yang menjijikkan sepertimu." Rasanya belum pernah Adia mengeluarkan kalimat mengancam seperti itu. Apalagi pada sesuatu yang bersifat gaib sampai seperti itu. Namun pemuda itu meyakinkan dirinya sendiri kalau ia harus tegas sebagai tuan tanah. Sebab makhluk yang ada di hadapannya ini bukanlah makhluk biasa. Jadi dia tidak mau terlihat lemah di hadapannya. Setidaknya itu yang Adia pikirkan saat itu. "Keluarga Codro, keluarga yang agung," kata sosok itu. Suaranya terdengar feminim. Ia diangkat dari seonggok lumpur, ditempa dengan harum kembang kenanga. "Keluarga yang aku hormati sampai saat ini," ucapnya. Adia yang mendengar itu merasa besar kepala. Apa yang baru saja dikatakan oleh makhluk itu memang benar tentang kembang kenanga. Sebab keluarganya memang menjunjung tinggi kembang kenanga sebagai simbol keluarganya bahkan sampai saat ini. "Lantas, siapa dikau? Dan ada urusan apa engkau duduk di atas tanah kami?" Sosok itu kembali diam. Kali ini kepalanya bergerak untuk melihat ke tempat Adia tengah berdiri. Kuda hitam yang dia naiki mendadak perilakunya berubah dengan berjalan risau mundur, sehingga Adia kemudian harus menarik talinya untuk membuat kuda hitam itu kembali diam di tempatnya. "Aku adalah sebentuk kasih dari ratu yang diberikan sebagai sambungan tangan yang sayangnya tidak bisa diatur oleh kalian, keluarga Codro. Sebab sang ratu tak mau melihat satu manusia dari 7 manusia lain bisa seperkasa itu, sehingga keseimbangan menjadi goyah." Adia Codro terlihat bingung. Ia mengerti maksud dari sang ratu. Jika ini berlandaskan ilmu yang ayahnya dulu sering ceritakan kepadanya, bahwa di balik 7 keluarga kuat yang saat ini menjalin persekutuan darah,
Sang ratulah yang memberikan mereka restu itu. Namun, apa maksud dari makhluk ini? Kalau dia merupakan kasih pemberian dari ratu untuk mereka keluarga Condro. Merasa ada yang salah, Adia Condro kemudian turun dari kuda hitam miliknya. Di sini, si kuda hitam semakin takut. Terlihat dia tak segan-segan berlari pergi meninggalkan Adia saat pemuda itu lengah dengan genggamannya. Untungnya Adia sudah tidak lagi peduli dengan binatang sialan itu. Karena yang ada di dalam kepalanya, saat nanti ia kembali ke rumah tempat dia tinggal, Adia bisa memastikan kalau kepala kuda itu akan tergantung di atas pintu kamarnya. Pemuda bernama Adia Condro itu kemudian mengarahkan tajamnya anak panah pada sosok yang masih duduk memandanginya dengan rambut menutupi wajahnya. Rasanya Condro belum pernah melihat makhluk setinggi serta sehitam ini. Hanya dari cara bagaimana sosok ini mengamatinya. Katakan kepadaku, siapa engkau? Dan ada hubungan apa dirimu terhadap keluargaku? Apa ada orang yang sengaja mengirimu kemari? Adia masih mengarahkan mata pisau anak panah pada makhluk itu, seolah benda itu bisa membunuh makhluk jahanam yang ada di hadapannya. Sosok itu masih diam, tak menjawab pertanyaan Adia Condro, karena ia kembali menenun sesuatu yang sama sekali tak Adia mengerti. Dibanding pendahulumu, kualitas sperma keluarga Condro sekarang sangat menyedihkan. Bahkan untuk ukuran orang yang kuhormati, ia tidak lebih seperti Condro paling lemah dibandingkan Condro yang dulu kuabdikan. Adia yang mendengarnya tentu saja merasa murka, karena makhluk ini seperti membicarakan dirinya. Maka Adia tak segan-segan kemudian melepas anak panah hingga menembus kepala makhluk itu. Yang anehnya menancap tepat di batok kepalanya. Hanya saja, makhluk itu tak merasakan rasa sakit seperti manusia pada umumnya. Sosok itu kemudian berdiri, tingginya nyaris 9 kaki, hingga Adia harus mengangkat kepala untuk melihat posturnya. Kini Adia bisa melihat senyum seringai dari sosok yang ada di hadapannya. Dengan wajah sombong, Adia kemudian mengingatkan makhluk yang ada di hadapannya ini, agar tak mencoba mencelakainya. Sebab di darahnya mengalir darah Condro, yang mana sejak dahulu kala tak ada satupun makhluk rendahan yang bisa menyentuh tubuhnya. Lebih baik kau pergi, daripada kubinasakan atau kubuat dirimu menjadi peliharaanku. Kau bertanya kepadaku, apakah ada yang mengirimku kemari? Maka aku bisa menjawab pertanyaanmu, anak muda. Iya, aku kemari untuk menghabisi kalian satu persatu. Adia yang mendengar itu tampak tidak takut. Ia kemudian membalas bahwa tak ada yang bisa pergi dalam kondisi baik dari tanahnya. Anehnya, makhluk itu masih menyeringai. Ia lantas menurunkan wajahnya, hingga bisa melihat mata Adia Condro tepat di hadapannya. Aku bisa merasukimu, anakku, sebab akulah yang seharusnya mendidik kalian dari perang yang sebenarnya, ucap sosok itu dengan nada suara feminim yang terdengar menakutkan. Mendengar itu, Adia tiba-tiba merasa aneh. Ia merasa mendadak detak jantungnya berdetak lebih cepat. Sementara makhluk itu memelototinya dengan bola mata yang sebesar bola kasti. Tidak hanya itu saja, lidahnya sangat panjang, cukup untuk menikmati sekujur badan Adia yang tengah diam mematung. Dalam ketakutan yang luar biasa, ketika menyadari ada makhluk yang bisa menyentuhnya, Adia sadar kalau sosok yang ada di hadapannya ini bukanlah sosok sembarangan. Maka Adia pun mundur. Ia pergi, berlari menyusuri jalan setapak itu sendirian. Sejujurnya Adia sangat malu dengan keputusannya, sebab ini merupakan kali pertama dia setakut dan sengeri ini pada sesuatu yang jelas-jelas lebih rendah dari dirinya, di mana kematian kini seperti berjarak beberapa meter darinya. Sembari berlari pergi meninggalkan tempat itu, Adia kemudian melihat makhluk itu yang hanya diam saja sembari berdiri memandangi Adia yang berlari semakin jauh. Sosok itu sama sekali tak bergerak ataupun berusaha untuk mengejarnya.
Sesampainya dia di rumah, sekujur badan Adia mendadak demam. Ia mengurung diri di dalam kamar. Pak D yang datang mencoba untuk mengetuk pintu kamar laki-laki itu. Namun Adia menolak siapapun masuk ke dalam tempatnya. Dia bilang makhluk itu masih mengawasinya dari jauh, berusaha mengambil alih tubuhnya. Pak D yang sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya bisa berpikir, apa maksud dari semua ini? Karena untuk pertama kali, dia melihat kuda hitam pribadi milik Adia tiba-tiba datang seorang diri, keluar dari dalam hutan. Awalnya, pria tua itu mengira kalau Adia dengan sengaja menyuruh binatang itu kembali ke kandangnya. Namun mendadak firasatnya berubah menjadi buruk saat sadar Adia tidak ada di belakang binatang itu. Karena khawatir, pria tua itu kemudian mengerahkan bala bantuan. Semua anak buah dikerahkan untuk masuk ke dalam hutan, mencari di mana tuan mereka berada. Manakala ketika malam datang lebih cepat dan seluruh hutan diselimuti kegelapan, seorang pembantu kemudian menemukan Adia, namun dalam kondisi yang menyedihkan. Laki-laki itu begitu ketakutan, seperti melihat sesuatu yang tidak bisa dinalar di kepalanya. Keringat juga nyaris membasahi seluruh tubuhnya. Tak hanya itu saja, Adia seperti orang linglung, di mana dia tak bisa diajak bicara sama sekali. Dalam suatu kebingungan yang tak dimengerti, Pak D kemudian membawa Adia masuk ke dalam kamarnya. Namun anehnya, orang itu justru kemudian menjadi seperti ini. Ia begitu paranoid dan ketakutan pada sesuatu yang berkunjung ke kediaman ini. Pak Ade Suprapto lantas tak tinggal diam. Ia menelpon beberapa orang kenalannya, salah satunya Tamin sahabatnya. Ia merupakan orang pandai yang hidup dalam lingkaran keluarga besar lain. Dalam kesendirian ketika malam semakin larut, Tamin hanya memberitahu bahwasannya mungkin ada satu makhluk tua, kuno, yang datang ke tempat mereka. Makhluk seperti inilah yang bahkan seorang songkor pun harus waspada jika dia berhadapan dengan dirinya. Tamin juga memberi saran untuk di sisa malam ini dia jaga Adia dari pengaruh makhluk ini. Supratno pun mengerti, lantas menutup telepon untuk sejenak menuju ke kamar tuan mudanya itu. Dalam kengerian yang tak lagi bisa dibendung oleh pria tua itu, tiba-tiba dari arah belakang, ia mendengar pintu rumah kediamannya diketuk oleh seseorang. Supratno menatap jarum jam yang menunjuk pada pukul 2 dini hari. Di dalam kepala pria tua itu, tentu terbersit pertanyaan, siapa yang berani datang berkunjung kemari di jam sinting seperti ini? Namun Supratno tak punya pilihan, selain melihat siapa yang datang bertamu ke kediamannya. Tepat saat pintu rumah dibuka, Supratno kemudian dibuat terdiam. Saat sesuatu yang berdiri di balik pintu merupakan sosok legendaris yang dulu hidup di keluarga ini. Sungguh, belum pernah pria tua itu merasa takjub sekaligus takut pada sesuatu yang sangat tinggi, besar, dengan sorot mata yang dingin. Sosok itu kemudian menyebut sebuah nama. Nama yang membuat Supratno menunduk takut, sebab sudah tak ada lagi yang bisa dia lakukan. Sosok itu kemudian berjalan masuk, menunduk dari pintu, lalu bergerak menuju kamar Adia. Supratno hanya menoleh, mengawasi makhluk itu yang kemudian menghilang, lenyap begitu saja. Diakhiri dengan jerit teriakan Adia Chodro di dalam kamar itu. Sembari menyesap batang rokok kelimanya, Supratno sudah tidak lagi mendengar suara Adia yang ditelan kesunyian. Pria tua itu dalam mimik wajah yang sedih, lantas bergerak menuju ke kamar tuannya. Ia tahu nasihatnya seharusnya dia dengar. Dia tahu kalau Lingga sudah mendapat makhluk itu. Andai saja Adia mau mendengarnya. Andai saja Adia mau mengikutinya. Tentu mungkin saja malam ini dia akan selamat. Namun sial, Chodro tetaplah Chodro. Kesombongan membuatnya kalah dalam setiap perseteruan. Dan kini hanya tinggal menunggu waktu. Lingga membabat habis semua saudara-saudaranya, menasbihkan diri sebagai keturunan Kuncoro murni, dan membuat keluarga ini berdiri sejajar lagi dengan Trapitu lain.
Saat Supratno sampai di depan kamar Adia, genangan darah terlihat di atas lantai. Supratno membuka pintu kamar, kemudian melihat Adia dalam sisa-sisa kematiannya, melotot dengan satu bola mata keluar. Ia merintih kesakitan, meminta ampun pada sosok Sukmo Griani yang layaknya mengendalikan laki-laki malang itu. Setelahnya, makhluk itu membuat Adia tertatih-tatih berjalan keluar menuruni anak tangga. Supratno yang ada di sana kemudian bertekuk lutut, memohon kepada makhluk itu agar memberinya kematian yang cepat. Si makhluk Sukmo Griani tak menggubrisnya, sebab keputusan akan kematian orang ini ditentukan oleh seorang gadis tempat dia memuja. Supratno yang tak lagi bisa melakukan apa-apa, hanya diam, melihat makhluk itu perlahan lenyap bersama Adia. Mereka menuju ke lumbung belakang, tempat sebuah mesin penggilingan dinyalakan. Supratno yang sadar bahwa tak ada lagi ampun pada Adia Codro karena kesombongannya, kemudian melihat daging pada tubuhnya digilas bilah belati tajam mesin penggiling. Sekujur badan, kaki, hingga daging tangannya hancur lebur dengan darah membanjiri mesin itu. Kematian yang layak untuk pembalasan setelah bertahun-tahun Adia menyiksa saudaranya Lingga Codro. Kini, teror ini akan segera sampai ke telinga Codro lain. Sebab, hanya makhluk bernama Sukmo Griani yang bisa membunuh keluarga Codro. Hesti kemudian tersadar. Ia memuntahkan isi perutnya saat melihat bayangan mayat Adia yang sudah tak terbentuk lagi. Darah itu membasahi tubuh dan tangan Sukmo Griani. Satu hal yang membuat Hesti sangat bingung. Saat itulah, Mbok Sumi kemudian memberitahunya satu kalimat yang akan selalu gadis itu ingat seumur hidup. Sukmo Griani itu sekarang adalah jenengan, Dok. Sudah 13 hari sejak Wilujeng menyembunyikan Hesti dari kejaran keluarga Codro yang lain. Kematian Dewa membawa rasa penasaran pada mereka semua. Menurut desas-desus yang menyebar, mereka masih menampik, serta tidak percaya dengan berita bahwa Dewa mati karena ingon legendaris mereka yang pernah ada dalam kuasa Codro pendahulu, yaitu Sukmo Griani. Beberapa berspekulasi kalau Dewa mati karena keluarga besar lain yang murka, sebab jalinan bisnis yang buruk membuat keluarga itu merugi. Nama Tuan Besar Anggodo pun sempat diseret dalam kasus yang cukup menggemparkan, sebab semua orang tahu kalau Dewa adalah petinggi dari sebuah kultus dengan ratusan ribu pengikut di penjuru negara ini. Namun pria tua mengerikan itu kemudian mengirim anak buahnya untuk memberitahu ketidakterlibatannya dalam pertumpahan darah yang terjadi di dalam keluarga ini. Bahkan saking murkanya pria itu, Tuan Besar Anggodo sampai harus mengirim potongan kepala kuda kesayangannya ke rumah semua anggota keluarga Codro yang lain, termasuk Wilujeng yang juga mendapat hadiah kiriman kepala itu. Wanita itu mendapat kepala kuda dengan warna putih kecoklatan, salah satu kuda yang paling Tuan Anggodo sayangi. Ada pesan tersirat yang ingin pria sinting itu sampaikan kepada para penyebar berita bohong. Baginya, kehormatan sebagai pria masih dan akan terus dipegang oleh keluarga besar Anggodo. Jadi dia tidak akan pernah menghancurkan seseorang tanpa melihat penderitaannya dengan mata kepalanya sendiri. Hesti kemudian teringat persis dengan peristiwa itu. Pada Kamis malam, saat gadis itu tengah duduk di kursi goyang miliknya, di ruang tamu dengan lampu temeram, Hesti ditemani oleh Mbok Sumi yang menyajikan secangkir teh jahe hangat di atas meja. Karena sudah seharian ini Hesti terlihat pucat, lemah, lelah dengan kegilaan yang sambang di hidupnya. Menurut orang, memang benar, sejak menanggung gelar sebagai ratu di Kolojiwo dengan nama alias Sukmo Griani, butuh tenaga serta mental yang besar, karena tidak semua orang mampu menanggung beban gila itu. Sebab Sukmo Griani menyimpan ingatan dari setiap Codro pendahulu di dalam sekat kepalanya, sehingga hal itu bisa memicu kegilaan yang luar biasa bagi inang yang dia pilih. Untungnya, sebagai seorang mantan jurnalis dengan pemikiran tajam setajam bilah pedang, Hesti masih sanggup menanggungnya. Meskipun dia tidak tahu sampai kapan dia bisa membendung isi kepala makhluk itu yang luar biasa bengis, rumit, dan jelas-jelas menakutkan.
Hesti kini tak banyak bicara. Bahkan kadang, gadis itu lebih banyak diam dan melamun di rumah persembunyiannya. Menenun sebuah benang di atas meja jahit tua, menyelami setiap jalur pemikiran para Codro pendahulunya sebelum zaman ini tiba. Dalam keheningan malam yang begitu sunyi, Hesti kemudian terbangun ketika dia mendengar di rumah persembunyiannya terdengar suara seseorang mengetuk pintu rumahnya. Seketika gadis itu tercekat sejenak, menatap ke arah pintu. Aneh, pikirnya waktu itu. Karena menurut Nyonya Wilujeng, seharusnya tidak ada orang lain yang tahu tempat ini, selain keluarga dekat atau pengikut paling setia. Lantas, siapa gerangan tamu yang sekarang datang ke tempat persembunyian mereka ini? Hesti termangu diam sejenak, masih memandang pintu coklat tua itu. Lebih sialnya lagi, di tengah situasi mereka saat ini, tidak ada Wilujeng di rumah ini yang bisa menjaga mereka berdua. Sebab wanita itu sudah pergi sejak kemarin sore untuk menemui seseorang penting dari keluarga Bagiso, salah satu dari keluarga-keluarga bawahan Codro yang mengabdi di bawah kekuasaan Dewa Codro. Bagiso memilih tunduk pada orang itu, sebab dalam hitungan sistematis, seharusnya orang itulah yang pantas dan layak menjadi kepala keluarga Codro yang baru. Namun, sejak kematian pria yang gila sama wanita itu tempo lalu, kini semua sudah berbalik. Wilujeng mencoba untuk bernegosiasi, membawa keluarga itu masuk dan menghamba pada keluarga Lingga Codro. Sebab bagaimanapun dalam perang ini, keluarga Lingga Codro menjadi musuh utama dari Codro-Codro lain. Meski begitu, mereka memiliki kartu kuat yang bisa menjadi pertimbangan dalam perang antar saudara seperdarahan ini. Apalagi kalau bukan Ingon Sukmukriani yang membuat seluruh bawahan Codro seketika merinding luar biasa jika mendengar namanya. Sejenak, sebelum gadis itu berdiri dari tempatnya duduk, Mbok Sumi kemudian menghentikan Hesti. Ia meminta waktu agar Hesti tetap berada di tempatnya, sembari mempersiapkan sebilah pisau di sampingnya jika hal buruk terjadi di tempat ini. Menurut wanita tua itu, situasi ini terlihat aneh, sebab bagaimanapun lingkungan di sini dijaga setidaknya oleh beberapa wanita berkerudung merah, mengikut setia keluarga Codro. Lantas, bagaimana mereka bisa kecolongan oleh siapapun yang sekarang ada di depan pintu? Mbok Sumi pun berjalan, mendekat, menuju ke pintu utama. Tempat seseorang mengetuk-ngetuk dengan ketukan yang sama, berulang-ulang kali. Di dalam kepala wanita tua itu, ia harus waspada, sebab urusan nyawa mereka kini menjadi pertaruhannya. Hesti yang mengamati dari balik sekat tembok, menatap Mbok Sumi, yang kini mulai menyentuh handle pintu, sembari ia memberi anggukan, tanda bahwa di tangan kiri gadis itu, sebilah pisau siap dia lemparkan jika orang yang ada di balik pintu adalah orang yang berbahaya. Benar saja, tepat ketika Mbok Sumi membuka pintu itu, Mbok Sumi kemudian dibuat tercekat saat memandang seorang gadis cantik dengan rambut hitam disanggul ke belakang. Di tangannya ada sebilah golok tajam yang sewaktu-waktu bisa dihempaskan ke batang leher Mbok Sumi detik itu juga. Namun si gadis cantik ini tak bergerak sama sekali. Ia hanya diam, menunduk, lantas mengucapkan satu kalimat yang membuat Mbok Sumi yang berdiri di sana tak bisa menolak kedatangannya ke tempat ini. "Aku diutus oleh tuanku untuk membawa hadiah ini," katanya, sepelan dan selembut mungkin. Bahkan ada suaranya terdengar cukup untuk membuat Mbok Sumi menilai kalau wanita ini bukanlah wanita sembarangan. Namun Mbok Sumi lupa, sebutan bagi seorang gadis yang terlihat seperti ini begitu busuk, begitu mengerikan. "Boleh saya masuk, Mbok?" tanya si gadis asing itu, lagi-lagi dengan nada suara selembut mungkin. Mbok Sumi yang saat itu hanya bisa diam di tempatnya, segera menunduk dan mempersilahkan gadis itu untuk masuk. Tepat ketika gadis itu melewati tubuh Mbok Sumi, dan wanita itu bisa mencium aroma badannya, seketika di dalam kepala wanita tua itu terbesit sebuah sebutan. Sebuah julukan kuno bagi gadis yang mengambil jalan seperti ini. Gundik Colo. Pantas saja,
Wanita berkerudung merah yang ada di sini, tak ada satupun yang mencoba menghentikannya. Sebab akan jadi masalah besar kalau menyulut api dengan orang seperti mereka. Gundik Colo itu kemudian berjalan masuk, menyusuri rumah persembunyian ini dengan tangan kanan menggenggam sebilah golok tajam. Sementara di tangan kirinya ada segumpal sesuatu yang dibalut kain berwarna merah sutra. Ia kemudian meletakkan benda itu di atas meja, membuat Hesti bertanya-tanya, benda apa sebenarnya itu? Mbok Sumi pun nampaknya sama sekali tidak tahu. Setelah menghadap Hesti, dan Mbok Sumi memberitahu Hesti kalau gadis ini hanya ingin menyampaikan sebuah pesan lewat hadiah yang dia bawa, Hesti kini bisa bernapas lega, meskipun masih ada keraguan pada wajahnya. Namun bagaimanapun, setidaknya sekarang Hesti tak harus menggunakan bilah pisau tajam yang dia sembunyikan di punggungnya. "Silakan duduk," kata Hesti muram pada gadis itu. Rasanya ada sesuatu yang membuat tubuh Hesti tiba-tiba saja menggigil, entah bagaimana cara menjelaskannya. Sukmo Griani seperti murka saat berhadapan dengan gadis ini. Namun Hesti bisa menahan diri, mengendalikan isi kepalanya, sehingga makhluk itu tak perlu mengambil alih tubuhnya saat ini. "Ada gerangan apa Anda datang kemari, Nona? Dan bagaimana cara Anda menemukan tempat kami?" tanya Mbok Sumi, seraya meletakkan secangkir teh hitam di atas meja kayu. Sejenak Gundik Colo itu tersenyum. Ia memperkenalkan dirinya terlebih dahulu, sebelum memulai percakapan dan maksud kedatangannya ke tempat ini. "Namaku Pandu. Aku dikirim oleh Tuan Besar Anggodo untuk memberi ini kepada tuan rumah di keluarga ini. Selain itu, aku juga menolak kabar yang menyudutkan kami, bahwa keluarga Anggodo pelaku dari meninggalnya Dewa Codro dan adiknya Adia Codro. Menanggapi perang antar saudara ini, dengan tegas kami mengambil sikap netral. Jadi mulai detik ini, tidak ada lagi kabar buruk yang menyatakan bahwa Anggodo terlibat dalam permainan ini. Dan kalau tuduhan itu masih tersebar begitu saja, kami tidak segan-segan membawa slogan keluarga kami ke rumah-rumah kalian semua. Getih dilawan ambek getih, darah harus dilawan dengan darah." Mendengar itu, baik Hesti maupun Mbok Sumi seketika tersadar betapa menakutkannya gadis yang ada di depan mereka ini. Bahkan dari rupa dan bentuk tubuhnya yang cantik saja, usia gadis ini terlihat jauh lebih muda dari Hesti sendiri. Namun bagaimanapun, dia bisa tumbuh menjadi orang yang seperti ini. Entahlah, hal sinting apa saja yang sudah pernah dia lewati. Sungguh orang yang menakutkan. Dunia ini memang tempat yang mengerikan. Gadis itu kemudian mengamati Hesti. Ada pandangan mata yang terlihat menyelidik sebelum ia mengatakannya. "Sungguh menyenangkan melihat sosok ingon-ingon kuno legendaris seperti jenengan," katanya dengan nada lembut. "Aku sudah pernah melihat wanita setengah badan yang menempel pada manusia berkepala kerbau. Ada pula yang memiliki kaki kuda dengan rupa wanita berlidah panjang. Namun, baru kali ini aku melihat wajah cantik di balik rupa pucat. Sungguh, Anda laksana Kanjeng Putri yang bisa meramal masa depan. Engkau bagai ingatan yang tergores abadi dalam rupa yang mengerikan. Visualisasi dari kegelisahan, ketakutan, kemarahan manusia tersimpan erat di dalam tubuh kurusmu. Sukmo Griani, sungguh indah namamu, layaknya ingon yang pantas dimiliki oleh Trabolo Yudo yang begitu megah. Kami dari keluarga Anggodo sungguh menghormati kalian semua." Hesti yang mendengar itu lantas menoleh pada Mbok Sumi yang memilih untuk menunduk. Sementara di dalam kepala gadis itu kini terbersit sebuah ilusi, bayangan dari makhluk yang entah bagaimana terbesit di telinganya. Tampaknya Sukmo Griani lagi-lagi menerjemahkan bahasa dari gadis itu ke dalam bentuk visual, dan nama lain kemudian muncul di kepalanya. Hesti kemudian mengingat nama-nama itu dengan jelas di kepalanya. Senggar Turih, Ponorogo, Kanjeng Putri. Entah bagaimana nama itu terafiliasi dengan keluarga besar lain. Atmojo, Sobo, siapa orang-orang ini?
Gadis bernama Pandu itu kemudian berdiri, lalu menunduk, seraya menyampaikan kalimat terakhir kepada mereka. Akan datang masa paling gelap yang menyelimuti akar rambat kembang, Nyonya. Kukagumi bentuk serta pengabdianmu. Namun, saya juga bisa melihat kalau tak ada jalan keluar di dunia yang sudah hitam ini. Setiap keluarga diberikan keunggulan, namun celah kelemahannya semakin lebar pula. Jaga diri Anda, jaga diri dari terah yang engkau anggap terhormat, karena tak ada kehormatan dalam dunia kami. Hesti bisa melihat senyuman penuh seringai pada wajahnya, sebelum gadis itu kemudian berjalan pergi, meninggalkan tempat ini, keluar dari pintu utama, lalu menghilang begitu saja di kegelapan malam. Mbok Sumi segera menutup pintu, menguncinya. Sungguh gadis yang menakutkan, batin Mbok Sumi berkali-kali, seraya menenangkan denyut jantungnya. Hesti hanya diam saja, berdiri memandangi kain sutra merah dengan satu benda aneh di dalamnya. Dengan perlahan Hesti kemudian membuka ikatan tali yang ada di atasnya. Saat dia melihat sepotong kepala seekor kuda berwarna putih coklat, Hesti hanya mengernyitkan alis, memandang betapa gila dunia tempat dia berada. Hadiah ini tak lebih dari sebuah ancaman yang mengerikan. Pada pagi-pagi buta, Wilujeng membangunkan Hesti dan seluruh rombongan yang ada di bawah kepemimpinannya. Wanita itu kemudian memberitahu kalau ada mata-mata di dalam rombongan mereka. Jadi mereka harus pergi lagi dari tempat ini. Saat itu jujur, Hesti sama sekali tidak mengerti maksud kalimat Wilujeng, karena ia memberi keputusan setelah membaca surat misterius dengan kertas putih bertinta merah yang entah dikirim oleh siapa. Hesti yang tidak punya pilihan selain ikut rombongan ini pun menurut. Dalam pelarian mereka dari rumah persembunyian itu, Hesti kemudian tanpa sengaja melihat ke salah satu kamar, di mana gadis itu melihat dengan jelas jasad dari wanita-wanita berkerudung merah yang ditutupi oleh kain putih, dengan genangan merah hitam darah di atasnya. Wilujeng pun menatap Hesti dingin, seolah menolak pertanyaan apapun yang nanti Hesti ajukan kepadanya. Wanita itu seolah mengirim pesan di kepala Hesti. Tutup mulutmu dan bersembunyilah dulu, gadis nakal. Sampai kapan mereka akan seperti ini? Lari, pergi, sembunyi. Bukankah hanya tinggal masalah waktu sampai salah satu dari para Codro nanti menemukan mereka? Wilujeng yang mendengar itu hanya menatap Hesti tajam, memberinya sedikit senyuman di sudut bibir, lalu berkata kepada Hesti dengan nada yang sekali lagi terdengar menekan, "Tinggal sebentar lagi, tuntas sudah tugas kita. Kita tak bisa serta-merta membunuh satu persatu dari Codro yang tersisa, seperti yang kita lakukan kemarin. Sebab ada cara yang lebih cepat dan efisien." Hesti yang mendengar itu hanya diam, menunggu Wilujeng menyelesaikan kalimatnya. Sang raja harus membuahi ratunya. Kita akan pergi untuk menemui Lingga. Dan di sanalah akhir dari semua ini, Hesti. Sukmo Griani akan kembali dipegang oleh tuannya langsung. Hesti yang mendengar itu seketika terdiam, mematung di tempatnya. Ia mengerti maksud dari setiap kalimat yang baru saja diucapkan oleh Wilujeng. Lingga, orang itu apa sudah menungguinya? Mobil sedan hitam itu melaju di atas jalanan kota. Pasar terlihat ramai dengan banyak sekali orang yang lalu lalang. Melewati balai kota utama, mobil yang Hesti tumpangi bersama Prapto dan Mbok Sumi kemudian menembus ganggang kecil. Sementara Wilujeng bersama beberapa orang kepercayaannya justru mengambil rute lain, rute paling jauh untuk mengungsi dari kota kecil ini. Sebelumnya, Wilujeng sudah memberi pesan kepada Mbok Sumi untuk tak membiarkan Hesti keluar dari dalam kamar ketika mereka sampai di tempat persembunyian terakhir. Sebab di sanalah semua yang mereka punya akan dipertaruhkan. Wilujeng bahkan membisik di telinga Mbok Sumi yang membuat sekujur badan wanita tua itu gemetaran, sehingga Hesti bisa merasakan teror di wajah wanita tua itu. Selain itu, entah kenapa Hesti bisa merasakan perubahan perilaku pada Mbok Sumi kepadanya. Wanita tua itu lebih banyak diam,
dan melihat ke jalanan ketika mobil tengah berpacu bersama waktu. Melihat itu, Hesti sempat merasa kehilangan. Apalagi Mbok Sumi adalah salah satu orang yang paling dia percayai di tempat ini. Setelah menempuh kurang lebih 4 jam perjalanan, sampailah mereka di sebuah rumah tua yang ada di barak tentara. Seperti apa yang Wilujeng sampaikan sebelumnya, Mbok Sumi kemudian tiba-tiba menutupi sekujur badan sampai kepala Hesti dengan selembar kain putih panjang, lalu membawa gadis itu keluar dari dalam mobil. Mereka berlari menuju ke satu tempat ke tempat lain dengan cara berlari. Kali ini bahkan Hesti tak diizinkan melihat apapun yang ada di sekitarnya. Dalam ketakutan yang tidak bisa Hesti gambarkan, Mbok Sumi mencoba berbicara dengan gadis itu dalam gemelesak nafas yang terdengar memburu. "Maaf, Dok. Maafin Mbok, Dok. Tapi kita harus begini. Banyak codro yang sekarang gak peduli lagi etika dalam keluarga ini. Sehingga mereka menyewa banyak sekali orang yang mau bunuh kamu." "Bunuh saya, Mbok?" "Iya, bunuh kamu. Nggak cuma itu. Satu kepalamu dihargai sekotak penuh emas. Jadi, banyak orang yang tergiur dengan imbalan itu. Mbok nggak punya alasan lagi buat nggak mematuhi perintah Nyonya Wilujeng kalau nggak mau melihat jasadmu. Sekarang, kita mau kemana, Mbok? Kenapa kita lari jauh sekali dari mobilnya Mas Prapto?" "Dok, kamu diam saja dan percaya aja sama Simbo. Ini demi kebaikanmu. Kalau enggak, nanti codro-codro itu bisa melihatmu." "Melihatku gimana, Mbok? Ada yang bocorin informasi siapa saja yang selama ini sama kamu. Selain itu, informasi tentang siapa kamu juga sudah kesebar. Dan lewat itu, Nyonya takut kalau salah satu codro itu bisa ngerogoh sukmo ke orang-orang yang paling dekat dengan kita. Pokoknya, kamu dengerin Mbok ya, Dok. Kita akan segera ketemu lagi kalau memang bisa. Habis ini, akan ada orang lain yang ambil kamu. Turutin apa saja yang orang itu bilang ya." Hesti mencoba mencerna setiap informasi yang disampaikan Mbok Sumi kepadanya. Karena kedua kaki Hesti masih berlari menyusuri tanah lembab yang entah kenapa terasa semakin basah dengan beberapa lumpur. Tubuh Hesti dipeluk oleh Mbok Sumi dari luar kain yang membubal kepala sampai tubuhnya. Sebelum dalam beberapa saat, tiba-tiba serentak Hesti merasakan genggaman tangan lain yang merengkuh tubuhnya. Kemudian memimpinnya bersama pelukan Mbok Sumi yang perlahan-lahan dilepas. Hesti kemudian bisa mendengar dengan jelas kalau Mbok Sumi sempat pamit kepadanya. "Non Hesti nurut saja, nurut. Jangan sekalipun melihat ke jalan ya, Dok. Kita ndak tahu sama codro siapa kita berhadapan." Seseorang yang baru merengkuh badan Hesti kemudian membawa gadis itu memutar, sembari berlari di atas tanah dengan rumput. Hesti yang merasakan kalau jalan yang mereka ambil berbeda arah, hanya bisa diam, tak bersuara sedikit pun. Namun Hesti bisa mendengar dengan jelas kalau beberapa kali orang yang diberi beban tanggung jawab untuk memimpin perjalanan ini memberi instruksi pada Hesti, seolah-olah menenangkannya, agar Hesti bisa percaya kepadanya. "Non, kita akan lari sekitar 200-an meter lagi. Habis itu, Non Hesti angkat kaki. Kita langsung masuk mobil. Jangan sekali-kali membuka kain ini dulu ya, Non." Hesti yang mendengar itu tak berkomentar. Ia mencoba menilai. Dari nada suaranya yang entah kenapa terdengar familiar di telinga Hesti, siapapun yang sekarang menuntunnya merupakan orang dengan rentang usia yang matang. Mungkin usia orang ini tak berbeda jauh dari usia Mbok Sumi. Namun, siapa orang ini? Apakah Hesti pernah bertemu dengannya? Hesti pun mengikuti instruksi itu. Mereka berdua kemudian berlari sejauh 200 meter. Sebelum seseorang yang bersama Hesti mengangkat kaki gadis itu, saat ternyata dia membawa Hesti masuk kembali ke dalam sebuah mobil lain. Tak berselang lama, mobil yang mereka sudah tumpangi kembali melaju. Sementara orang yang menemani Hesti kemudian duduk tepat di sampingnya, masih dalam posisi merengkuh tubuh Hesti agar ia tak melepas kain putih itu.
Seseorang itu kemudian menenangkan Hesti. Ia membelai bagian punggung, seakan tahu di mana saja Hesti bisa merasakan kenyamanan. Karena setelahnya, ia mengatakan kepadanya, "Yo opo kabarmu, Dok? Gimana kabarmu, Nak?" Kain putih yang menutupi kepala Hesti kemudian ditarik. Tepat saat dia melihat sosok yang dia kenali dan rindukan tengah duduk di sampingnya. Mbah Sari, wanita tua yang selama ini Hesti pikirkan nasibnya. Sebab Wilujeng mengatakan kalau Mbah Sari terlibat konflik dengan dirinya. Namun faktanya, wanita tua itu masih terlihat sama. Sorot matanya yang meskipun terlihat lelah, namun masih ada ketegaran di sana. Hesti seketika memeluk tubuh Mbah Sari yang terlihat lebih kurus dari terakhir kali Hesti melihatnya. Bahkan lemak pada pipinya sudah tampak turun, dengan keriput yang sudah menyebar pada sebagian tubuhnya yang renta. Memikirkan hal itu, membuat Hesti teringat sebentar akan apa yang baru saja mereka lakukan. Hesti menatap bola mata Mbah Sari, yang meski tampak muram, namun masih memiliki setitik semangat untuk melewati ini semua. "Mbah sudah bilang sama kamu, jangan pernah mencari tahu semua ini. Tapi semarah apapun Mbah sekarang, ndak akan merubah nasib yang sudah menunggu kita, Nduk." Hesti tidak mengerti. Hesti sama sekali tidak paham. Tapi Hesti menyadari satu hal yang paling kerasa dalam perjalanan panjang ini. Belum pernah Hesti melihat wajah yang dipenuhi teror seperti ini. Di balik garis tegas sosok Mbah Sari yang selama ini merawatnya, menjaganya dari segala mara bahaya. Saat Hesti memahami, di balik ekspresi sendu itu, Hesti kemudian memahami kalau apa yang sedang mereka coba lewati pada malam ini merupakan puncak dari semuanya, di mana segala teror, ketakutan disertai kengerian yang sifatnya bisa ditemukan pada manusia telah muncul. Pantas saja, baik Wilujeng, wanita sinting sialan yang akan menjual nyawanya pada apapun jika berhubungan dengan Codro, bisa setakut itu. Kemudian sekarang, ekspresi Mbah Sari menegaskan semuanya. Seberapa berbahayanya Codro-Codro ini, dan kenapa semua orang begitu waspada dengan malam ini. Sungguh membuat Hesti sangat penasaran. Laju mobil berpacu melewati jalan yang semakin gelap. Baik Mbah Sari, lalu sopir asing dengan raut muka khas orang Bali, mewarnai isi mobil ini dengan waktu. Karena setiap kali ada kesempatan, kedua orang itu selalu saja melihat ke arah arloji yang ada di saku pakaian mereka. "Mbah, kita harus lebih cepat. Di depan ada tikungan. Saya merasa kalau ada yang mengikuti." "Ndak apa-apa, Le. Nona Pastika sudah memberi perintah. Dia bilang rute ini rute paling aman. Dan jika Nona Pastika sudah membuat kesepakatan dengan Wilujeng, itu artinya pilihan kita sama-sama menguntungkan." "Baik, Mbah." Ban mobil berputar lebih cepat, menembus gelap malam yang sesekali terdera angin yang kencang. Saat Hesti merasakan keanehan yang membuat instingnya tiba-tiba berpaut ketika dia yang pertama kali sadar. Kenapa pada malam ini jalan di sini lebih sunyi, lebih hening. Bahkan sepanjang perjalanan, Hesti sama sekali tak melihat satupun dari mobil lain yang lewat. Tikungan di depan sudah mulai terlihat. Nyala lampu mobil yang kini menyinari sebuah pembatas jalan beton membuat si sopir merendahkan kecepatan agar ia bisa berkelok perlahan dan melewati jalan itu dengan mulus. Tapi yang terjadi, justru Hesti melihat ke belakang, di mana dalam waktu sepersekian detik, ia melihat cahaya lampu yang terang, menerjang dengan kecepatan tinggi dan membuat Hesti dalam waktu beberapa detik berteriak, menjerit sekeras mungkin. "Mbah, Mbah, Neng Buri! Mbah, Mbah, di belakang ada..." Belum selesai gadis itu menyelesaikan kalimatnya, sebuah dump truck entah bagaimana meluncur kencang dan langsung menghantam bagian depan mobil yang dikendalikan oleh si sopir yang terlambat mengantisipasi hal itu. Hesti mencoba merengkuh tubuh Mbah Sari, yang karena tubuh tuanya tak cukup untuk menahan beban terjangan dari mobil yang 3 kali lebih besar, membuat bagian batok kepala wanita tua itu menghantam besi pada tempat duduk sopir.
hingga seketika wanita itu tewas dalam tengkorak yang pecah. Hesti seketika berteriak histeris, sekeras mungkin, karena di matanya semua berjalan begitu lambat, sehingga gadis itu bisa melihat detil tragedi sinting itu dengan sangat jelas. Bahkan wajah si sopir yang harus menerima tajamnya pecahan kaca depan saat mobil terseret di atas jalan sebelum menghantam keras pohon dan membuat tulang pinggang laki-laki itu sobek dan menyembulkan tulang dari dalam tubuhnya. Hanya Hesti yang bisa bertahan dalam kecelakaan yang seharusnya juga menggila sekujur badannya. Namun saat tubuh Hesti terhempas keluar menghempar di atas jalan berlumpur, Hesti hanya merasakan rasa sakit luar biasa yang membuat gadis itu menyadari kalau sekujur badannya kini terasa lumpuh, benar-benar lumpuh. Mobil pun ringsek, hancur lebur dengan dump truck yang mengepulkan asap. Sementara Hesti masih terjerembab di atas tanah, tak berdaya sama sekali dengan kondisi mati rasa. Hesti menjerit, namun ia terhenyak saat gadis itu menyadari kalau tak ada suara yang keluar dari dalam tenggorokannya. Bingung, Hesti mengamati dirinya sendiri, dan di sanalah gadis itu sadar kalau bahkan tulang pada tangan serta kaki hingga rusuknya menyembel keluar dan membuat darah membasahi pakaiannya. Bahkan pada setengah kepalanya sudah terbuka dengan otak nyaris keluar. Namun Hesti masih tersentak kebingungan. Bagaimana dalam kondisi kecelakaan sefatal ini dia bisa hidup dan masih bisa menghela nafas panjang, meskipun rasa sakitnya sudah tak bisa lagi dia jelaskan. Saat itulah, dari dalam dump truck, keluarlah seorang laki-laki parubaya asing yang tidak pernah Hesti lihat. Laki-laki parubaya itu berjalan dengan langkah tertatih-tatih, mendekati Hesti dengan menyeret batang linggis yang dia ambil dari dalam dump truck miliknya. Hesti semakin tidak mengerti apa alasan orang sialan ini menghajar mobil yang dia tumpangi dan membinasakan semua orang yang ada di dalamnya. Padahal jelas-jelas mereka tidak pernah bertemu sebelumnya. Saat itulah, dari dalam suara si laki-laki parubaya, Hesti mendengar nada suara yang dia kenali. Siapa pemilik dari aksen suara itu? Dibio Codro, batin Hesti. Tiba-tiba terbersit nama itu di dalam kepalanya. Kowe wes mateni dulur-dulurku. Kowe, teriak si supir truk, sembari mengangkat tajamnya batang linggis yang dia bawa. Kowe bakal mati, setan. Hesti yang masih tidak mengerti kenapa dia masih bisa hidup, padahal jelas-jelas kondisinya, jika itu terjadi pada manusia normal, pastilah tewas mengenaskan. Namun ia masih bisa dalam kondisi 100% sadar. Kemudian harus kembali merasakan rasa sakit lain saat bilah tajam linggis meremukkan tulang pada bagian dada gadis itu yang ditancapkan sangat dalam. Gak kue tok sing iso ngerogoh Sukmo, aku yo iso, kabeh Codro iku iso. Gak petekan aku gak duwe ingon taek koyok kue. Sukmo, kue binasa wae nek perlu. Gak kamu saja yang bisa ngerogoh Sukma, aku juga bisa. Semua Codro itu bisa. Gak apa-apa kalau nanti aku tidak memiliki ingon peliharaan kayak kamu, Sukmo, teriak si sopir truk, semakin menggila menyiksa Hesti. Hesti yang menjerit, namun ia sadar kalau tulang tenggorokannya juga remuk, hanya bisa mengejan hebat. Pendarahan semakin membuat kepalanya nyaris meledak. Saking sakitnya, Hesti harus menghantam-hantamkan bagian belakang kepalanya ke atas tanah. Namun dari segala kesakitan itu, Hesti kemudian menyadari sesuatu. Pria ini, Dibio Codro, tidak membencinya. Dia sangat membenci Sukmo Griani yang ada di dalam dirinya. Dia ingin menghunus libas ingon keluarganya sendiri. Hesti tahu siapa Dibio Codro. Dia pemuda yang memang tidak kalah sinting. Namun dari semua keluarga Codro, Dibio merupakan orang yang sangat menghormati saudara-saudaranya. Bahkan dibandingkan Codro-Codro yang lain, cuma Dibio yang tidak pernah sekalipun menyiksa Lingga Codro. Sehingga sangat mengejutkan, pria ini tiba-tiba ngerogoh Sukmo seorang sopir truk hanya untuk membinasakan orang-orang yang terlibat dalam kematian saudara-saudaranya. Mati bangsat, mati. Dalam posisi paling sinting, ketika linggis semakin menghujam dalam bagian jantung Hesti,
Namun detak masih terasa. Hesti tahu Sukmo Griani membuatnya tetap hidup. Karena entah bagaimana, dalam skala rasa sakit yang membuat adrenalin gadis itu naik dan terus naik, tulang-tulang pada tubuhnya kemudian menyelinap masuk, seperti menyembuhkan diri lagi. Membuat Hesti semakin mengejan, tapi memperbaiki struktur luka dengan sangat mengerikan. Hesti kemudian berdiri, sembari membiarkan potongan linggis itu menembus tubuhnya. Ia kemudian menyeringai pada si sopir truk. Saat kedua tangan Hesti kemudian mencekiknya, menarik rahang dari laki-laki yang masih bergerak. Saat kedua tangan Hesti kemudian mencekiknya. "Sukmo, aku yo Codro. Senajan awakmu kudu ning abdi ning aku. Aku duduk ning Lingga. Sukmo, aku juga seorang Codro. Seharusnya kamu mengabdi kepadaku. Aku, bukan si Lingga." Selepas mengatakan hal itu, secara otomatis tangan Hesti menarik paksa rahang itu, membuat dagu supir truk itu seketika terpisah dari kepalanya. Dalam kesakitan yang masih bisa dirasakan, Hesti kemudian menarik paksa tusuk linggis itu dari sekujur badannya dan membuat tubuh kecilnya terhempas di atas tanah. Lubang-lubang pada tubuh Hesti kemudian mengering paksa sendiri, menyisakan darah kering di sekujur badannya, menjawab kebingungan yang sebelumnya terjadi. Inikah alasan kenapa ketika Adya Codro mati, sekujur badan Hesti dipenuhi darah kering? Karena sejak awal, dialah yang melakukannya. Dialah sang ingon keluarga Codro. Dialah Sukmo Griani. Hesti kemudian merangkak, mendekat ke bangkai mobil yang sudah ringsek tak berbentuk. Di sana, dia melihat wajah tua dari sosok yang sudah Hesti anggap neneknya sendiri. Mbah Sari tewas dengan kening pecah, matanya melotot, seolah tak memberinya waktu untuk menutup. Tubuhnya yang kurus kering keriput, semakin membuat Hesti terpojok akan kejiwaannya yang mulai rusak. Hesti tak henti-hentinya menjerit, berteriak, setiap kali dia berhasil menyeret tubuhnya di atas tanah berlumpur. Hesti begitu sakit melihat kegilaan ini. Keputusan yang dia ambil untuk masuk ke dunia sinting ini kini membawanya ke atas jasad tua yang selalu memberinya rasa cinta yang begitu tinggi. Kini, tidak ada lagi yang bisa membuat gadis itu merasa menyesal. Sebab sekarang, Hesti tak pernah lagi peduli. Apakah penting kalau di sisa umurnya, dia akan selalu dan akan selalu menghadapi kegilaan seperti ini? Hesti kini berhasil sampai di depan pintu besi mobil, berusaha membukanya agar bisa memeluk tubuh mati Basri. Namun rasa sakit, rasa ngilu, rasa penyiksaan yang membuat sekujur badannya sampai di batasnya, membuat gadis itu tak bisa melakukan apa-apa, selain meraba wajah wanita tua itu yang sudah hancur. "Mbah, Mbah, Tangi, Tangi, Mbah, Mbah, bangun, bangun." Pekik suara tangisan Hesti pecah, meskipun ia masih memuntahkan darah dari dalam tenggorokannya. Sukmo Griani satu persatu mulai menyembuhkan badannya. Namun bagian dalam tubuh itu sudah hancur tak berbentuk. Tidak akan ada yang bisa membuat Hesti kembali menjadi gadis jurnalis yang serba ingin tahu. Sekarang, Hesti seperti seonggok daging kosong yang menunggu kegilaan apa lagi yang akan datang kepadanya. Karena tepat seperti apa yang dia pikirkan, ketika Hesti berhasil menarik paksa pintu mobil dan menarik tubuh mati Mbah Sari ke pelukannya, Hesti tiba-tiba dibuat tersentak. Saat tubuh mati Mbah Sari tiba-tiba terbangun dengan mata terbuka. Hanya saja, bagian pupil wanita tua itu sudah berubah sepenuhnya menjadi sesuatu yang berwarna hitam kelam. Sosok mayat Mbah Sari kembali bergerak dengan menyeringai ke arahnya. "Ya opo kabarin, Dok?" teriak sosok itu, yang kemudian mencekik leher Hesti. Dengan perilaku brutal dan menggigit batang leher Hesti, tubuh mati Mbah Sari mengunyah potongan daging leher Hesti dan menelannya bulat-bulat, tepat di depan mata gadis itu. Hesti yang kini tersentak di tempatnya, mengenali lagi siapa yang ada di balik sosok itu. Tidak salah lagi, batin gadis itu di dalam hatinya. Jiwo, ini adalah perbuatan Jiwo Codro, saudara Lingga lain yang punya kelainan sinting, suka memperkosa mayat wanita tua. "Bangsat, bangsat,
teriak Hesti, murka. Sebab mayat Mbah Sari seharusnya tak diperlakukan dengan cara bejat seperti ini. Karena bagaimanapun juga, wanita tua ini merupakan bagian dari hidupnya. Hesti yang tersudut saat mayat Mbah Sari terus memojokkan Hesti, bersiap mengunyah daging tubuhnya lagi. Hesti menahan diri. Ia menahan kepala tua dari wanita yang sudah mati ini, membiarkan darah terus mengalir deras dari batang lehernya. Sebelum Hesti kemudian melihat mayat si sopir yang juga berdiri, lalu menatap Hesti dengan tatapan yang mengerikan. Tak hanya si sopir mobil yang tubuhnya nyaris tak berbentuk itu, jasad mati si sopir truk yang rahangnya terpisah pun juga ikut bangkit, membuat segala kekacauan ini sudah di luar nalar. Semua mayat-mayat itu sepertinya ingin membuat tubuh Hesti ini mati. Maka Hesti pun sudah tidak lagi peduli kalau ujung nasibnya akan berakhir di sini. Hesti pun kemudian melepas kepala Mbah Sari dan membiarkan wanita tua itu kembali mencabik daging pada tubuhnya. Ia membiarkan jiwa condrong Rogo Sukmo mayat-mayat ini dan membantainya. Karena Hesti sudah tidak tahu lagi alasan kenapa dia harus tetap hidup saat di depan matanya Mbah Sari yang selalu menemaninya kini mati tak bernyawa. Dalam keputusasaan itu, tiba-tiba baik mayat si sopir dan sopir truk yang berlari untuk memantai habis tubuh Hesti kemudian dihentikan saat terdengar suara seseorang datang dan berteriak dalam bahasa Bali yang Hesti sama sekali tidak mengerti artinya, membuat ketiga mayat itu tiba-tiba jatuh tepat di samping Hesti. Seseorang yang datang itu kemudian menutupi tubuh Hesti dengan kain putih, kemudian membawanya pergi menjauh dari lokasi itu. Dalam pergerakan yang sudah tidak lagi Hesti pedulikan, Hesti sempat melihat figur leher dari orang yang menolongnya. Namun Hesti benar-benar sudah kehilangan nafsu untuk hidup. Ia tak lagi peduli kemana takdir akan membawanya. Sebelum suara familiar dari orang yang menolong Hesti kemudian terdengar. "Mbahmu sudah keluar dari rencana, Dek." "Dek." Hesti terdiam sejenak. Ia mencoba mengingat-ingat siapa saja orang yang memanggil dirinya dengan sebutan Dek ini. "Seharusnya di sini Mbahmu Sari harus melepasmu. Sebab akulah yang menjagamu sekarang dari pengaruh Codro yang kini bergerak bebas di luar sana." Tapi dasar orang tua itu, dia tidak sesabar itu untuk melihat wajahmu, sehingga rencana yang sudah dibuat ini berantakan. Hesti yang hanya diam dan mendengarkan, kemudian mencoba untuk membuka kain putih itu. Saat si orang yang menolong Hesti kembali menghentikannya. "Jangan dibuka apa yang menutupimu sekarang. Kita tidak tahu berapa lama bagi jiwa Codro dan Dibjo Codro untuk mengejarmu lagi. Sebelum di tempat yang aman, aku melarangmu membukanya." Hesti pun diam. Ia hanya mengikuti kemanapun orang itu menggiring Hesti dengan memeluk tubuhnya. Darah yang terus merembes keluar dari batang leher Hesti kemudian mengering, menyembuhkan diri lagi. Dalam keheningan itu, seseorang yang menolong Hesti kemudian kembali berbicara. "Sukmo Griani tidak pernah mengizinkan inangnya mati. Setidaknya, setelah apa yang kau lewati malam ini, aku jadi tahu 9 atau 8 nyawa lagi. Sebab makhluk itu selalu memberi kesempatan pada para inangnya. Sebanyak 9 nyawa manusia. Kau beruntung, Dek." Mendengar kata Dek lagi yang keluar, kini membuat Hesti sadar dengan siapa dia berjalan. Karena setelahnya, orang itu menurunkan penutup kepala Hesti dan menunjukkan jati dirinya. Rupanya, orang yang menolongnya adalah orang yang Hesti kenal. Bahkan dia tahu dari mana keluarganya berasal. Sosok itu adalah Cantika Gayatri yang memberinya tatapan tenang dan kalem, memberi rasa simpati atas hal buruk yang menimpa Hesti hari ini. Cantika seketika memeluk tubuh Hesti, menenangkannya, sembari berbisik di telinganya. "Habis ini ritual terakhir. Pernikahanmu sama Lingga akan menjadi akhir dari semua Codro lain, Dok. Biarkan Sukmo Griani membantai semua Codro yang tersisa, agar struktur orang-orang Sinting itu lenyap sudah." Hesti yang awalnya tidak peduli lagi dengan para Codro,
kini semakin yakin. Mungkin hanya Lingga Condro yang layak mendapat singgasana sebagai Condro yang paling sempurna dari struktur dunia yang sudah sinting ini.